Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, saya Ideal Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang kamera action GoPro Hero 5 Black Edition. Ya, baru-baru ini saya membeli sebuah kamera action GoPro Hero 5 Black Edition, yang mana ini sebenarnya udah ketinggalan zaman banget ya. Karena yang terbaru itu ada GoPro Hero 9. Tapi saya punya alasan sendiri kenapa saya pilih GoPro Hero 5 Black Edition ini. Dan di video kali ini saya akan mengutarakannya dan mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman sebelum memilih kamera action seperti GoPro Hero 5 Black ini. Alasan yang pertama saya membeli GoPro Hero 5 Black ini adalah harganya sudah murah untuk yang secondnya. Mungkin beberapa toko kamera masih ada yang menjual baru, tapi saya membeli yang secondnya. Dimana kemarin saya membeli di Tokopedia dan mendapat harga sebesar 2 juta rupiah, dan itu sangat murah karena memang ada beberapa kondisi yang sudah rusak, jadi harganya murah. Tapi kondisi kameranya ini normal semuanya, tidak ada minus sama sekali, hanya lecet pemakaian saja, wajar. Alasan kedua saya memilih kamera action GoPro Hero 5 Black ini adalah karena ini adalah generasi GoPro pertama yang tanpa casing tapi sudah waterproof sedalam 10 meter. Saya membeli kamera action utamanya adalah untuk bersepeda ya. Jadi niat awalnya sih untuk mendokumentasikan kegiatan saya pada saat bersepeda. Jadi kalau pakai casing, suara yang masuk itu tidak akan clear seperti GoPro Hero 5 Black yang tanpa casing ini. Yang kedua, kalau pakai casing biasanya itu akan berembun, dan biasanya saya kalau bersepeda itu kan pagi, jadi cuacanya relatif lebih dingin daripada di dalam kamera ini gitu. Jadi ada embun yang akan sedikit menjadi masalah ketika saya memakai kamera action yang pakai casing waterproofnya gitu ya. Bisa sih nggak pakai casing waterproofnya, tapi kalau hujan bakal lebih repot lagi gitu kan. Jadi saya memilih GoPro Hero 5 Black yang tanpa casing tapi sudah waterproof ini. Karena di GoPro Hero 4 itu masih pakai casing waterproof. Alasan ketiga saya membeli GoPro Hero 5 Black ini adalah fiturnya tentu saja. Jadi fitur yang ditawarkan di GoPro Hero 5 Black ini sudah cukup lumayan. Yang pertama, resolusinya ini sudah 4K walaupun hanya di 30 fps. Dan saya tidak perlu sih sampai FPS yang terlalu tinggi, minimal sih 60 fps udah oke. Tapi untuk beberapa footage sepertinya saya akan lebih sering di 25 fps atau 30 fps saja, karena niat saya membeli GoPro ini kan untuk merekam perjalanan gitu ya, bukan membuat sebuah footage sinematik gitu kan. Tapi untuk yang Full HD-nya itu sudah bisa sampai 120 fps. Jadi ya ini sangat bonus sekali gitu ya. 720p sudah bisa sampai 240 fps. Ini juga sudah dilengkapi dengan fitur stabilization. Jadi footage-nya tidak terlalu stabil seperti Hypersmooth 2.0 yang ada di GoPro Hero 9, tapi menurut saya udah cukup worth it karena saya lagi-lagi menggunakannya di sepeda. Stabilization-nya itu sudah cukup baik lah kalau main sepeda gitu ya. Kecuali saya lari gitu ya. Kalau lari mungkin agak sedikit shaky ya, yang mana kalau diatur di post production juga agak sedikit repot gitu kan. Jadi kalau sepeda, kalau ditaruh di dada, apalagi di kepala, di lengan dan sebagainya, ini masih bisa diterima lah footage stabilization ya, walaupun tidak semantap Hypersmooth yang ada di GoPro Hero 9. Tiga itulah yang menjadi alasan saya akhirnya mengambil GoPro Hero 5 Black. Jadi yang pertama itu harga memang, kemudian yang kedua ini sudah waterproof tanpa casing, yang ketiga fitur-fitur yang ditawarkan di GoPro Hero 5 menurut saya di 2020 ini menjelang 2021 masih sangat worth it dan sesuai dengan kebutuhan saya, yang mana saya akan lebih banyak menggunakan GoPro Hero 5 Black ini pada saat saya bersepeda. Yang sedikit agak menjadi masalah itu adalah baterai. Jadi baterainya ini kecil sekali menurut saya, itu 1220 mAh. Tapi ya untuk
ya sekitar 1 jam lebih ini masih bisa. Tidak masalah sih sebenarnya, sekali saya main sepeda itu bisa 1 baterai, karena nggak akan saya rekam full. Biasanya saya akan merekam di bagian-bagian yang sedikit ekstrim dan lumayan seru untuk direkam saja. Jadi ya 1 jam itu sebenarnya footage yang kebanyakan sih menurut saya kalau sekali bermain sepeda. Tapi bisa disiasati dengan membeli lagi baterai cadangan. Untuk fitur-fitur lainnya seperti GPS, kemudian voice comment itu jarang saya gunakan. Dan satu hal yang menurut saya sangat praktis adalah ketika dalam keadaan mati GoPro ini ya, seperti ini contohnya, kalau saya rekam sekali seperti ini, saya tekan, dia akan otomatis merekam. Kemudian kalau ditekan lagi, mati dengan sendirinya. Jadi tidak perlu melihat-lihat, menghidupkan, kemudian merekam dan sebagainya. Jadi ini settingannya cukup simple dan mudah digunakan. Untuk foto, kemudian hyperlapse dan sebagainya, saya jarang menggunakan. Saya memang menggunakan kamera action ini sebagian besar hanya untuk video saya. Dan satu lagi ya, terakhir, kelemahannya GoPro ini, hasil rekaman videonya ini sangat tipis ya sebenarnya. Kalau kita naikin kontrasnya atau turunkan kontrasnya itu udah terlalu, kelihatannya gimana ya ngomongnya tuh, ya karena tipis ya, karena ketebalan warnanya itu ya biasa aja, nggak terlalu wah lah. Tapi ya untuk, memang niat utamanya hanya untuk dokumentasi, bukan untuk membuat suatu video sinematik yang benar-benar sinematik, ya oke lah, worth it. Dan sejauh ini cukup memuaskan untuk pemakaian saya. Ya, sekian saja alasan saya mengapa saya memilih GoPro Hero 5 Black ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian, dan bagi kalian yang masih memakai GoPro Hero 5 Black ini di tahun 2020, boleh sharing pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.